Selamat datang di channel Horror Millennial, channel yang membahas tentang hal-hal mistis, misteri, dan urban legend yang masih hidup dan dipercaya generasi milenial sampai sekarang. Apakah itu nyata atau hanya ilusi semata? Tempat pertama yang akan kita kunjungi adalah Kebun Raya Bogor. Konon katanya dulu Kebun Raya Bogor adalah taman yang dibangun oleh Prabu Siliwangi. Tidak sedikit orang yang pernah menyaksikan dan mengalami kisah menyeramkan di sini. Kami tim cerita horor milenial akan menelusuri jejak-jejak mistis yang dianggap keramat di Kebun Raya Bogor. Ketika sedang berjalan menuju makam keramat Ratu Galung Mangku Alam, tim kami mengalami kejadian mistis yang pertama. Sobat milenial, gue Dita dan Bimo saat ini berada di Kebun Raya Bogor. Ini salah satu tanah di Pasundan yang memiliki banyak sekali misteri dan mitos-mitos terkininya. Ini pasti udah banyak yang tahu tentang mitos-mitos yang berada di sini. Saat kita mau menuju ke sini, kita mau menuju makam, tapi ternyata gimana, Bim? Ceritakan. Saat kita mau jalan ke makam keramat, tujuan kita kan tujuan awal ke makam keramat dan kita nggak dipandu oleh siapapun. Dan saat kita lagi melewati Taman Meksiko, gue merasakan ada panggilan. Dikira tuh yang akan ditujunya tuh makam Noni Belanda ya. Iya, ternyata sebenarnya pas gue nyampe sini, aura kuatnya ada di jembatan merah ini berkumpulnya. ya, gue merasa juga seperti itu, kayak rame banget. Di saat gue mau menuju makam keramat yang berada di sini, gue merasa banyak banget suara-suara yang mengarah ke sini. Dan benar yang kata Bimo bilang tadi, ya di saat kita menuju sini dan kita melihat jembatan di sini dan kita kaget dengan Makhluk-makhluk yang ada, dan di saat kita lagi syuting kita dilempari sesuatu, mungkin ada yang terganggu. Dan di saat kita lagi ngobrol kayak gini juga kita merasa tercekam karena banyak banget gangguan yang nggak mau diceritain gitu. Intinya mereka nggak mau kita menceritakan mereka, tapi kita tetap mencoba. Dan gue tadi melihat kupu-kupu. Yang seharusnya kupu-kupu tersebut terbang. Jadi dia dari pohon, dia terbang ke bawah. Di saat gue perhatiin, kupu-kupu itu hilang. Mungkin sesuatu yang sebenarnya mereka merasa keganggu sama kedatangan kita, apalagi ingin menceritakan tentang kisah yang berada di sini. Oke, lanjut aja kita untuk penelusuran ke sana. Apa di sini? Gue ngerasain banyak yang manggil untuk ke sana. Dan auranya tuh bikin gue pusing banget kepala gue, agak sedikit mual. Dia dari tadi berusaha untuk itu. Di sana kan, di sebelah sana tuh ada kayak apa ya bilang, pohon. Sebelah sini kayak ada semak-semak. Dari tadi tuh, dari kita syuting sebelumnya di sebelah sana, itu gue ngerasa ada banyak banget yang lewat itu, tapi memakai bajunya tuh kayak
merah, ininya kayak kebaya merah, gue nggak tahu ya, pokoknya yang gue lihat tuh kebaya merah. Perempuan gitu. Terus dia mundar mandir terus, bolak balik terus kayak gitu, dan membuat gue keganggu karena ya gue merasa mungkin dia ingin gue kesana kali ya. Apa kita kesana aja kali ya, Bim? Mungkin kita kesana, soalnya dari tadi mereka memperhatikan kita mulu. Iya, kayaknya mereka memperhatikan kita, kayak kita perlu kesana. Oke, yuk Bim. Sedih tuh Bim, gue ngerasain di sini. Sosok tersebut kayak apa ya, memberi notis kali ya ke gue, dengan dia menggerakkan, dia ada di saat kita di sana, dia di sini, dia kayak melihat kita kayak gini lagi, melihat kita seperti itu terus. Makanya pas gue kesini, yang gue rasain, gue tidak melihat sosok tersebut. Gue nggak tahu sih apa yang lo rasain, apa lo merasakan hal itu juga atau enggak ya. Yang gue bingung tuh saat gue di sana itu gue ngerasa kayak nyesek banget, dan arahnya dari sini. Tapi pas gue nyamperin ke sini, gue nggak ngerasa apapun. Kayaknya sih yang gue berasakan ya, kayak memang lebih penuh di sana ya. Jadi karena di sana penuh, suaranya jadi kita terbang gitu suaranya tuh. Jadi kita pikir di sini rame, ternyata pas kita rasain di sini kita nggak ngerasain apa-apa. Iya. Kita kayak lebih tenang, lebih bisa nafas dibanding di sana. Sana sesak nafas banget, lebih kayak mencekam. Di sini gue lebih rileks sih, gue lebih apa ya, lebih nggak merasa takut dibanding di tempat yang tadi kita awal. Iya. Dan gue tidak melihat sosok yang gue lihat sih sebelumnya. Sepertinya mungkin itu menotis aja untuk kesini karena di sana terlalu ramai atau bagaimana ya, kita juga nggak tahu. Nah gitu. Dulu kolonial Belanda kan seperti itu ya, tidak merestui menjalani hubungan dengan noni-noni. Karena tidak merestui tersebut, lalu mereka menumpuk gue karena gue di sini sendiri. Oke. Kayaknya merasa terganggu kali ya. Gue ada di sini dan gue menceritakan sosok mereka juga, dan ya udah kita lanjut lagi ceritanya, balik lagi. Gue berada di Jembatan Merah yang konon katanya mitosnya di jembatan ini tuh benar-benar mitos percintaan. Salah satunya adalah kisah noni Belanda dan pribumi, di mana mereka menjalin hubungan dan tidak direstui. Lalu si noni Belanda itu melakukan bunuh diri dengan lompat dari jembatan ini. Dan kata orang sekitar sini dan para yang membersihkan kebun raya ini yang sering melihat, sekitar sini noni Belanda itu berada. Dan ada ceritanya lagi, salah satu ceritanya lagi tentang percintaan juga, yaitu perjanjian dua orang di jembatan ini.
Terus salah satunya ada yang berkhianat, dan si yang dikhianati itu melakukan bunuh diri di rumah, lalu Korinnya tertinggal di sini karena pernah melakukan perjanjian di sini. Gue sih merasanya di sekitar sini lebih nggak terlalu hektik, karena di sebelah kanannya itu ada makam kedua istri Sri Prabu Wangi dan beberapa tokoh penting juga. Jadi agak lebih apa ya dibilangnya, lebih kerasanya tuh lebih ada yang menunggui, cuma tidak terlalu mengganggu seperti yang sebelumnya. Karena juga kan di sebelah sana itu kan ada makam keramat, dan di sana sangat dijaga oleh sosok macan hitam yang melintas. Tapi gue sih lebih tertarik untuk ke sana. Tapi di sana nanti bakal ada si Bimo yang akan menelusuri di sana. Saat ini untuk di sini gue sih cukup lebih tidak terganggu sih. Cuma gue akan ke sana dan akan mengecek di sana. Selanjutnya gue akan ke sana ya. Oke, perkenalkan nama saya Bimo dan maaf Bapak Abdurrahman. Pak Abdurrahman, kuncen ini ya. Kuncen di sini. Ya. Pertama saya mau nanya tentang silsilah dari makam ini. Ini makamnya Ibu Ratu Galuh. Ya, perkenalkan dulu ya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Pak Abdurrahman. Tugas saya sehari-hari mengurus situs Ratu Galuh Makolam plus Prabu Siliwangi. Ya. Ya. Tugas Pak Abdurrahman di sini sudah jalan 32 tahun. Sebelumnya orang tua saya sudah almarhum ya, yang bernama Pak Haji Rahmat. Jadi situs ini dikenal sebagai pemakaman Ratu Galuh Makolam Prabu Siliwangi. Salah satunya ya Ratu Galuh Makolam plus juga Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi. Kalau Prabu Siliwangi moksa tidak ada makam ya, karena ini terkait suami istri. Nah, selain Ibu Ratu Galuh ini ada dua panglima di sini, salah satunya Mbah Jepra dan Mbah Bakul. Dan nomor 4 sesuai di papan nama ada itu namanya Solendang Galuh Pakuan, itu beliau sebagai putri dari Ibu Ratu Galuh Makolam, tapi makamnya ada di luar sebelah sana. Jadi kalau untuk tahun sebelum Kebora belum dibuka, bahwa situs ini sudah ada kurang lebih 800 tahun. Wow, 800 tahun. Luar biasa. Iya, udah Kita lama belum banget ada. ya. Kita belum ada ya. Ya. Apalagi yang harus ditanya? Kalau apa namanya? Eyang Galuh itu dia apanya ya? Ratu Galuh Makolam itu permaisuri kedua dari Prabu Siliwangi. Iya. Kalau Mbah Jepra itu sebagai panglima. Oh, panglima. Karena ini terkait kerajaan dulu ya. Terus yang nomor 3 yaitu Mbah Baul sebagai senopati. Nah, nomor 4 Solendang Galuh Pakuan itu sebagai putri dari beliau ini. Ya, begitu. Biasanya kalau orang-orang berkunjung ke sini itu untuk apa ya? Kalau orang-orang berkunjung ke sini, mereka sudah terbiasa punya keyakinan masing-masing. Yang namanya kalimat syiarah itu adalah mendoakan ziarah kepada wali-wali Allah, karena ini kan termasuk wali Allah. Jadi alangkah baiknya kita generasi penerus atau melestarikan sejarah dan menghormati para leluhur. Memang itu diharuskan ya, oleh yang punya kuasa pun juga jangan sekali-kali istilahnya meninggalkan sejarah ya. Itu karena sebelum kita ada mereka, tanpa ada perjuangan mereka kita tidak mungkin bisa hidup ya. Ya, karena dulu juga negara juga semua itu kan istilahnya kan perjuangan mereka. Jadi mereka ini termasuk para pahlawan. Ya, kita generasi penerus diharuskan untuk melestarikan dan merawat ya. Pak Abdurrahman di sini tugasnya merawat gitu ya. Merawat. Sudah jalan 32 tahun alhamdulillah. Ya gitu. Nah, terus apa lagi ya?
Ya, mungkin itu aja kali ya. Teman-teman, makasih. Ini infonya dari Bapak Abdurrahman. Terima kasih sebelumnya ya, Sama-sama, Pak. ya. Oke, Sama-sama. udah itu aja. Demikian penelusuran kita kali ini ya, Tim. Tadi kita udah beberapa tempat ya di sini. Tadi kita pertama itu Pengen ke menelusuri, makam ya, keramat, mau kan? ke makam keramat. Terus tiba-tiba ngerasa ada panggilan ya dari si Makhluk-makhluk gaib itu. makhluk gaib dan mengarah ke jembatan merah yang sebenarnya bukan jembatan merah aslinya. Cuma di situ auranya lebih kuat dan lebih terasa mencekam banget dibanding jembatan merah ya aslinya. Apalagi gue tadi nelusuri jembatan merah aslinya dan gue merasa di situ lebih kalem ya, lebih kalem, lebih tenang karena sebelahnya itu ada makam keramat yang dijaga banget oleh si harimau putih gitu. Dan tadi gimana lo di dalam reaksi apa bukan reaksi ya, rasa lo gimana di pas saat gue mewawancari guru kunci atau kuncen, gue merasa hawa di situ sangat tenang. Jadi beda aja gitu sama hawa-hawa yang lain, nggak menegangkan. Gitu. Iya, kayaknya juga di beberapa tempat memang terlihat ya perbedaannya, di mana ada yang lebih kuat, di situ yang akan ada yang lebih lemah. Jadi pasti kan di semua tempat juga ada bagaimana niat baik juga kan, kita datang ke makam tersebut niat kita baik, ingin bersilaturahmi juga dan semua berjalan dengan baik dan semua yang kita temui juga di sini bersahabat walaupun kita merasa ada gangguan tapi semua berjalan dengan lancar. Kayaknya udah cukup sekian penelusuran kita kali ini. Bisa kalau ada cerita ya atau yang mau kita telusuri bisa komen di bawah ini ya. Oke, kami berdua pamit. Salam sobat milenial. Apakah itu nyata atau hanya ilusi semata? Kok gue gak ada suaranya ya? Gresek banget. Lah iya. Coba cek di punya lo. Bentar gue cek dulu ya. Sama-sama.